Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran. Saya akan menyampaikan 3 strategi yang telah saya pilih dan telah saya siapkan. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Kemudian strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Kemudian strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Saya membahas yang pertama, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Nah, kemudian model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa atau yang diajar. Nah, di sini bisa kita lihat tentang bagaimana menekankan cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Jadi lebih banyak membebankan kepada siswa untuk melakukan suatu pemikiran. Nah, di sini saya memberikan contoh. Saya teringat pada waktu saya melakukan khotbah pada jam doa pagi mahasiswa STAM. Di situ saya membawakan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 sampai pasal 4. Nah, di dalamnya saya menekankan poin-poin yang terutama itu pasal 4 ayat 1 sampai 6. Di situ menekankan poin-poin bagaimana hidup seorang Tuhan yang benar. Nah, di situ ada adil, berlaku jujur, bertekun dalam doa, hidup dengan penuh hikmat, mempergunakan waktu yang ada, dan kata-kata senantiasa penuh kasih. Di situ saya memberikan contoh bahwa saya membebankan kepada orang-orang untuk atau teman-teman untuk memberikan bagaimana sih contohnya untuk seorang Tuhan yang adil dalam kehidupan praktis mereka, bagaimana mereka bisa memberikan contoh. Itulah salah satu contoh tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, sekarang saya masuk di dalam strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses juga. Nah, ini kenapa saya sangat menyukai proses, karena saya sangat suka strategi-strategi yang menekankan proses, karena proses itu merupakan sesuatu hal yang tidak mudah, dan tentunya di dalamnya ketika kita melalui proses itu dengan baik, maka hasilnya akan sangat optimal. Nah, strategi ekspositori ini merupakan satu dari macam-macam pendekatan pembelajaran atau salah satu strategi yang saya pilih. Nah, yaitu ini lebih berorientasi lagi kepada guru. Nah, ketika saya memilih strategi peningkatan kemampuan berpikir, itu orientasinya kepada siswa. Tetapi saat ini strategi pembelajaran ekspositori atau SPE itu orientasinya kepada guru atau pengajar. Nah, hal ini dikarenakan karena guru memegang peranan yang sangat-sangat penting atau dominan di dalam strategi ini. Jadi ketika strategi pertama ini itu yang telah saya bahas menekankan kepada siswa, maka strategi kedua ini atau ekspositori ini lebih menekankan kepada pribadi seorang pengajar atau guru. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi tetapi perlu saya katakan bahwa tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Perlu diketahui bahwa baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dengan demikian pertimbangan pertama penggunaan pemilihan strategi pembelajaran adalah tujuan apa sih yang harus kita capai, atau tujuan apa yang harus dicapai di dalam mata kuliah atau pembelajaran tersebut yang sedang dibahas. Nah, berbicara tentang ekspositori. Ekspositori ini sebagai seorang hamba Tuhan tentunya kami diajarkan tentang bagaimana cara berkhotbah ekspositori. Nah, sangat penting saya belajar tentang strategi pembelajaran ekspositori karena ada namanya khotbah ekspositori. Kemudian strategi ini memiliki prinsip-prinsipnya itu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, kemudian prinsip komunikasi, kemudian
prinsip kesiapan, kemudian prinsip berkelanjutan. Kembali pada strategi kontekstual, strategi pembelajaran kontekstual atau CDL. Nah, strategi ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Nah, ini juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang ia miliki dan penerapannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam lingkungan mereka. Nah, ini sangat menarik karena di sini menekankan bagaimana guru bisa mengetahui bagaimana kegiatan siswa, bagaimana kehidupan praktis siswa dalam kehidupannya, sehingga akan dengan mudah guru mengaitkan materi yang sedang ia bawakan dengan kehidupan yang sedang dialami siswa yang sedang dia ajar. Nah, pelajaran ini sebagaimana sudah saya katakan bahwa membantu guru untuk mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata siswa. Nah, ada banyak sekali contoh yang bisa diambil ketika sedang di dalam proses sedang belajar, maka ada banyak contoh bisa dikaitkan dengan pembelajaran ini dengan cara menanyakan kepada siswa apa yang sedang ia rasakan. Nah, ketika siswa sudah memberikan respon, maka dari situlah seorang guru itu bisa menangkap bahwa di sini dia pas untuk masuk di dalam pembelajaran itu dengan menggunakan konsep bertanya kepada siswa dengan mengambil respon siswa sebagai konsep untuk belajar dan dengan mengaitkan situasi dan kondisi yang sedang siswa rasakan. Nah, kemudian di dalamnya ada karakteristik yang menonjol dari strategi pembelajaran kontekstual ini atau CTL. Yang pertama ada namanya kerjasama, yang kedua saling menunjang, kemudian yang ketiga menyenangkan atau tidak membosankan. Itu karakteristiknya. Kemudian belajar dengan bergairah ini adalah artian penuh semangat karena di dalamnya akan melibatkan antar guru dan siswa, maka akan sangat belajar ini akan sangat semangat. Kemudian pembelajaran terintegrasi, kemudian menggunakan berbagai sumber, tidak hanya berpaut pada satu sumber saja. Kemudian siswa aktif, dan kemudian di dalamnya ada sharing dengan teman dan sharing dengan guru atau pengajar. Dan yang terakhir adalah siswa kritis, guru harus kreatif. Itu adalah merupakan karakteristik yang terdapat di dalam penggunaan strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Oke, sekian itulah 3 strategi yang saya pilih dan yang saya jelaskan, meskipun di dalam bentuk video dan waktu durasi yang tidak panjang sesuai dengan waktu yang ditentukan sebenarnya 5 menit, tetapi ternyata melebihi apa yang diminta kepada saya, dan semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi dosen yang sedang mengajar mata kuliah strategi pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.